Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang CPU scheduling. Yang pertama yaitu ada pengertian. CPU merupakan sumber daya yang sangat penting dan harus digunakan secara efisien, karena banyak proses membutuhkan CPU secara bersamaan. Sistem operasi harus menentukan urutan eksekusi proses melalui mekanisme yang disebut CPU scheduling. Selanjutnya yaitu ada kriteria penjadwalan. Dalam menilai kualitas suatu algoritma penjadwalan, terdapat beberapa kriteria yang digunakan yaitu CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. Tujuannya adalah membuat CPU tetap sibuk, meningkatkan jumlah proses yang selesai, serta mempercepat respon kepada pengguna. Selanjutnya ada FCFS, First Come First Served. FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana. Proses yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kelebihannya adalah mudah diterapkan, tetapi memiliki kelemahan berupa konvoy efek, yaitu sebuah proses pendek harus menunggu proses panjang yang datang lebih dulu. Selanjutnya yaitu SJF, Shortest Job First. Algoritma SJF memiliki proses dengan burst time paling kecil terlebih dahulu. Metode ini mampu menghasilkan rata-rata waiting time yang lebih rendah dibandingkan FCFS. Namun, proses yang memiliki burst time panjang dapat mengalami starvation jika terus muncul proses-proses yang lebih pendek. Lalu selanjutnya ada priority scheduling. Pada priority scheduling, setiap proses diberikan nilai prioritas. CPU akan diberikan kepada proses yang memiliki prioritas tertinggi. Masalah yang sering muncul adalah starvation pada proses dengan prioritas rendah, yaitu untuk mengatasinya digunakan teknik aging, yaitu menaikkan prioritas proses yang terlalu lama menunggu. Lalu ada round robin, yaitu merupakan algoritma yang banyak digunakan pada sistem interaktif. Setiap proses diberikan jatah waktu disebut time quantum. Jika waktu habis tetapi proses belum selesai, proses akan dipindahkan ke belakang antrian dan proses berikutnya akan dijalankan. Setiap metode ini dianggap lebih adil karena setiap proses memperoleh kesempatan yang sama menggunakan CPU. Lalu ada penjadwalan multiprosesor. Pada komputer modern yang memiliki banyak inti prosesor, penjadwalan menjadi lebih kompleks. Sistem operasi harus membagi beban kerja ke beberapa CPU agar tidak ada prosesor yang terlalu sibuk atau terlalu menganggur. Teknik seperti prosesor affinity dan load balancing digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Implementasi pada Linux dan Windows. Linux menggunakan Completely Fair Scheduler atau CFS yang berusaha membagi waktu CPU secara adil kepada setiap proses. Sedangkan Windows menggunakan Priority Driven Frame Type Scheduler yang memberikan CPU berdasarkan tingkat prioritas masing-masing proses. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita buka Notepad. Selanjutnya, tekan Ctrl Shift dan ESC secara bersamaan. Kita buka tab detail. Cari notepad.exe. Klik kanan, set priority. Lalu di sini kita pilih high. Pada demonstrasi ini, saya mengubah prioritas proses Notepad menjadi high dengan prioritas yang lebih tinggi. Sistem operasi akan memberikan jatah CPU lebih besar kepada proses tersebut dibandingkan proses dengan prioritas yang normal. Nah, sekian materi ketiga dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.